Halo Swipers, kita ketemu lagi bersama saya, Apoteker Vincent, di Farmakepo episode 28. Pada episode ini kita akan bahas tentang stroke. Nah, kira-kira bagaimana cara penanganan dan apa saja obatnya ya? Semua akan saya bahas hanya di Farmakepo, kepoin abis farmasi. Sebelum kita bahas, saya mau kasih tahu ya, untuk informasi-informasi yang saya sampaikan nanti, Swipers bisa dapatkan langsung di dalam buku saya yang saya terjemahkan ini loh. Nah, Swipers, langsung saja kita bahas yuk. Apa itu stroke? Nah, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Nah, definisi itu diutarakan oleh WHO. Bagaimana stroke terjadi? Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah yang mengakibatkan sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Faktor resiko stroke. Ada berapa sih faktor resiko stroke, Swipers? Ya, berdasarkan data yang saya telusuri itu ada dua. Ada faktor resiko yang tidak dapat diubah dan ada faktor resiko yang dapat diubah. Untuk yang pertama, yang tidak dapat diubah itu meliputi 4 hal. Yang pertama, berusia di atas 55 tahun. Yang kedua, pria lebih rentan terkena stroke. Yang ketiga, terkait dengan ras. Dan yang keempat, terkait dengan genetik. Meliputi riwayat keluarga stroke. Bisa ayah, bisa ibu, saudara sekandung, ataupun anak. Lalu yang kedua, faktor-faktor resiko yang dapat kita modifikasi. Antara lain, yang pertama, komorbid atau penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dislipidemia, fibrilasi atrium, pasca stroke, anemia sel sabit, dan hiperfibrinogenemia. Lalu apalagi yang dapat diubah seperti kurang aktivitas fisik, migrain, penyalahgunaan obat, merokok atau konsumsi alkohol, stres mental fisik, dan yang terakhir penggunaan kontrasepsi hormonal. Gejala stroke. Pada gejala-gejala stroke yang dapat kita temukan, yang paling sering adanya di komunitas yakni yang pertama, bibir mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air tiba-tiba. Yang kedua, gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Ketiga, bicara pelo, tidak dapat bicara, tidak nyambung, dan ini terjadi secara tiba-tiba. Yang keempat, dapat mengalami kebas atau baal, atau yang sering dikenal oleh Swipers itu kesemutan pada separuh tubuh. Kelima, rabun atau pandangan satu mata kabur yang terjadi secara tiba-tiba. Dan yang keenam adalah sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Poin penting. Poin penting bila ketemu gejala stroke. Akan saya sampaikan poin penting ini terkait dengan dampak buruk penyakit stroke bahwa dapat diminimalisir apabila serangan stroke dikenali dan mendapatkan pertolongan segera. Nah, berapa sih waktunya? Untuk penanganan tepat dari tenaga medis dalam jangka waktu 3-4,5 jam dari gejala awal diharapkan dapat mengurangi resiko kematian dan kecacatan permanen. Obat statin. Akan saya jelaskan untuk obat-obat dalam terapi stroke yakni untuk statin, di mana dislipidemia merupakan penyebab stroke keempat terbanyak di Indonesia. Untuk lebih jelas, Swipers bisa cek episode 26 tentang terapi obat statin, di mana obat statin ini bekerja dengan menghambat HMG-CoA reduktase, terutama pada pasien dengan resiko tinggi seperti riwayat jantung koroner dan diabetes. Tentu, pasien dengan kadar LDL lebih dari 150 mg per desiliter sebaiknya segera mendapatkan terapi. Aspirin. Aspirin bekerja dengan menghambat sintesis tromboksan A2 dari asam arakidonat yang menyebabkan penghambatan arakidonat sehingga menghambat COX-1. Penghambatan enzim COX-1 ini selanjutnya akan menunda agregasi trombosit.
Bagaimana untuk sediaan yang tersedia? Nah, di Indonesia, sediaan yang tersedia aspirin ada dua. Yang pertama yakni aspirin 80 mg dan yang kedua adalah aspirin 100 mg. Untuk sebagai antiplatelet, dosis aspirin yang disarankan berkisar dari 81 mg sampai dengan 325 mg. Kemudian, setelah meminum obat aspirin, apa saja yang perlu kita perhatikan dengan obat lain? Ada tiga yang utamanya. Yang pertama dengan obat-obat NSAID lain seperti ibuprofen, diklofenak, atau asam mefenamat. Yang kedua, hati-hati bila menggunakan bersamaan dengan antikoagulan seperti warfarin. Dan yang ketiga dengan antiplatelet yang lain seperti clopidogrel atau tisagrelor. Setelah menggunakan aspirin, perlu kita perhatikan beberapa efek samping. Di antaranya, yang pertama, gangguan saluran cerna seperti dispepsia sampai perdarahan saluran cerna. Kedua, tanda-tanda memar. Ketiga, berdenging atau bunyi di telinga. Keempat, gangguan fungsi hati dan ginjal. Dan yang kelima, pembekakan pada bagian mulut dan wajah. Bagaimana penggunaan ini pada pasien-pasien tertentu dan siapa saja yang tidak boleh menggunakan obat ini untuk aspirin? Pada aspirin tidak boleh digunakan obat ini pada pasien dengan riwayat alergi, riwayat perdarahan, gangguan fungsi hati, anak-anak atau remaja yang mengalami cacar air, pasien asma, dan rinitis. Hati-hati bila menggunakan aspirin pada pasien lansia, anak-anak, gangguan fungsi hati atau ginjal, pecandu alkohol, wanita hamil, dan yang baru menjalani operasi. Kesimpulan. Dari apa yang saya sampaikan, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah, apabila ketemu pasien dengan gejala stroke, segera rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Semakin cepat mendapat pengobatan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi resiko kematian atau kecacatan permanen. Yang kedua, dari segi obat, selain kita modifikasi faktor resiko, terapi pengobatan optimal mencakup terapi antiplatelet seperti tadi obat aspirin dan terapi statin yang optimal pada pasien stroke itu diperlukan. Baik Swipers, saya juga ingin menginformasikan campaign bulanan yang ada di SwipRx Belanja. Khusus bagi Swipers yang ingin memenuhi stok obat untuk apoteknya, saat ini sedang ada promo Shocktober. Dapatkan diskon harga yang tentunya dapat menghemat pengeluaran apotek Swipers. Promo tersebut terbatas, hanya sampai akhir bulan ini loh. Saya sarankan langsung aja cek promonya di link yang tertera di kolom deskripsi. Nah, sampai di sini dulu episode Pharma Kepo kali ini ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share. Serta jangan lupa aktifkan fitur lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten kami selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya Swipers. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.